Kayak misalnya lu harus cek water dish-nya jangan sampai kering. Soalnya kalau di Pong ini ya yang bikin dia nggak mau makan, yang bikin dia sakit, yang bikin dia mati bahkan itu ya gara-gara. Yoi guys, balik lagi sama gue dari Julian. Jadi video kali ini gue mau bahas tentang ular-ular nih. Nah kebetulan gue punya 2 ular. Dan bukan karakter ya, maksudnya setup-annya itu berbeda. Contoh nih, jadi ini yang pertama ini gue punya boa. Ini gue miara dia ini udah kurang lebih 2 tahun lah. Tuh, ini namanya ular boa, boa constrictor imperator. Yoi, tapi ini bukan yang normal ya. Ini tuh yang apa ya, super hypo hog island kata sellernya sih gitu. Nah kalau buah ini dia lebih kayak retik sih, kalau gue bilang kayak kita perawatannya gitu, kayak kandang cuma gini doang tuh sebenarnya bisa kalau buah mah. Kalau buah sih gitu, tapi ini gue ada lihat nih ular apa nih, tuh lihat. Nah ini namanya ular dipong. Jadi ular dipong tuh kalau yang ini gue asli dari Bangka ya, dan waktu itu ini gue kurang lebih udah 3-4 tahun lah gue piara. Dari kecil banget dan untungnya bisa survive sampai segede gini sekarang. Jadi nah gue mau kasih tahu tipsnya biar bisa survive dan gede kayak gini. Jadi kalau misalnya sebenarnya ada video sebelumnya itu gue udah bahas juga gimana cara setup kandangnya. Cuma ini lebih ke apa ya? Gue di video kali ini pengen ngebahas lebih dalam lagi tentang dipong gitu. Yang gue alami selama gue nge-keep dia kurang lebih 3-4 tahun sampai sebesar ini. Yang pertama kalian bisa lihat dari kandangnya ya. Kandangnya ini gue pakai, tuh lihat. Kandangnya ini gue pakai kokoh apa sih namanya? Apa sih namanya itu? Kokoh khas, kokopit. Tahu. Ini ular resipat, gue mau taruh dulu. Tuh. Ini ular favorit gue, boa namanya tuh. Ini umurnya udah 4 tahun, umurnya dia. Cuman gue miara dia baru 2 tahunan dah gue miara dia. Dan dia perkembangannya agak lama. Kita lanjut ke dipong. Ntar dulu nih gue nutup dulu. Dari sini ya. Lanjut, kita bahas gimana cara dia. Nih gue ambilnya sekarang ularnya sini. Ini tuh jarang banget gue handle loh. Ular-ular sini tuh jarang banget gue handle. Jarang banget. Makanya ya karakternya tuh. Bentar, gue agak ngeri soalnya gue nggak megang hook. Dan kalau yang namanya ular tuh mau sejinak apapun ular, lu kalau pas lagi ngambil di dalam kandang tuh tetap harus yang namanya safety ya, kalau bisa. Soalnya ketika tangan masuk tuh ular itu punya yang namanya defend kandang gitu, dan itu wajar, udah pasti defend kandang. Walaupun kita tahu karakternya, tapi yang namanya defend kandang tuh ada. Jadi kalau ular tuh penyakitnya ada yang namanya defend kandang, ada yang namanya feeding respon, itu harus hati-hati banget gitu. Jadi ketika kita masukin tangan, kita sangkanya ini sebuah ancaman atau kita mau ngasih makan gitu ya, disangkanya gitu. Nih kita ambil nih. Sumpah ini udah lama banget gua nggak megang dia. Tuh hissing. Deketan aja nggak apa-apa. Kotor banget. Kotor ya. Tuh. Hissing dia. Tuh, hissing. Kelihatan nggak? Kita lanjut nih ke setupan kandangnya aja nih. Jadi gue setup kayak tadi ya. Ini selalu gue yang namanya lembab ya. Kalau kandang dia tuh harus lembab. Dia tuh lebih gimana ya? Lebih suka yang lembab-lembab kayak gini. Kalau si dipong itu. Soalnya kayak yang tadi gue bilang, dia itu punya kulit yang gampang banget keriput. Jadi biasa nih, ini kokopit nih. Kalau udah kering tuh kalian semprot kayak gini nih. Aduh, tangan gue kotor banget. Ini harus kalian semprot. Jadi bikin ikan ikan dan kebiasaan ikan kan gue ngontennya. Jadi bikin ular tuh nyaman gitu sama kulitnya dia. 2 hari aja kayak dia nggak kena lembab gitu langsung kering kulitnya. Kayak gitu kalau ular. Ini gua semprotin gitu. Nggak apa-apa, emang harus lembab dia. Makanya kenapa gue pakai kokopit, karena dia buat nyerap airnya tuh bisa bertahan lebih lama gitu. Maksudnya ya nggak cepet kering gitu. Biasanya kan kalau misalnya orang-orang kan miara ular tuh biasa pakai apa tuh
karpet atau enggak pakai apa, koran ya kan, dibasahin itu dan itu cepet kering. Coba kalau kokopit kan dia kayak gini, lebih lama gitu buat dia kering. Oke, lanjut. Kita kan udah nih ya. Nah, yang namanya tempat air tuh tahun kotor banget, tau gue cuci dulu. Nah, lihat nih, udah segede gini kan gue. Ini tungannya lama sih gue miaranya, karena 2 tahun gue baru bisa bikin dia sampai segede gini. Soalnya di sini gue jarang maksudnya nggak rutin banget makan. Kayak misalnya dia ini gue kasih makan itu sebulan sekali gitu. Kita lanjut ke settingan tanknya. Ini habis gue mandiin tuh. Kita lanjut ke settingan tanknya. Jadi perlu yang namanya water dish. Makin besar makin bagus. Nah ini nih. Dan gue pakai batu. Tujuannya biar nggak geser aja. Dia ini suka banget yang namanya nih, nanti dia di sini nih, dia suka banget yang namanya namanya itu ngerendemin badan di situ gitu. Kalau lampu nggak perlu, ini kan gue pakai UVA. Sebenarnya nggak perlu banget lampu ya kalau ular itu ya, nggak perlu lampu soalnya dia itu lebih ke nggak membutuhkan sinar panas juga. Jadi ini mah cuman buat cuman buat gue kalau pengen ngeliat aja, makanya gue terangin kayak gitu nih, lo lihat nih. Kita masukin ular sini. Soalnya kalau dari tekstur pun Dipong itu kan lebih ke kayak ular keket ya, maksudnya jalannya begitu. Nah, lebih rumit aja kalau miara Dipong itu, cuman kepuasannya dia ini lebih anteng sih kalau gue bilang ya. Dan gue pengalaman dulu nih, aktif banget. Pengalaman gue dulu miara Dipong itu waktu baru datang tuh, itu kurang lebih 2 minggu, hampir 3 minggu nggak mau makan. Jadi pernah yang namanya gue sampai hand feeding. Hand feeding itu apa? Jadi mulutnya nih gue paksa masukin mencit. Gue paksa bener-bener sampai kerongkongan. Itu gue hand feeding. Kalau misalnya kita nggak gituin, ngerinya dia mati gitu. Dan sekarang alhamdulillah dia sehat dan mau makan. Dan sekarang ini makannya udah variasi ya, kepala ayam mau, tikus mau, tikus udah pasti, ayam mau, ayam hidup gitu mau, ayam mati pun dia mau gitu. Jadi ya kalau udah kayak gini nih udah enak miaranya. Jadi yang penting tuh pastiin kondisi Dipong kita itu nggak kering gitu, nggak kusut gitu. Makanya perawatan rutinnya sebenarnya ya kalian harus sering-sering semprotin kayak gitu. Lebih sering kayak gitu sih nantinya. Kayak misalnya lu harus cek water dish-nya jangan sampai kering. Soalnya kalau Dipong ini ya yang bikin dia nggak mau makan, yang bikin dia sakit, yang bikin dia mati bahkan itu ya gara-gara dehidrasi gitu. Jadi segitu aja konten gua kali ini. Jangan lupa dong subscribe, like, dan komen.